Rapat Komisi 3 DPR Rabu kemarin menjadi panas saat membahas kasus Hogi Minaya yang saat ini menyita perhatian publik. Hogi Minaya dijadikan tersangka pasca dirinya mengejar jambret yang mencuri tas istrinya. Namun sayang, pelaku jambret terpental hingga meninggal dunia. Lantas seharusnya seperti apa penegakan hukum yang ideal pada kasus seperti ini? Kita akan bahas bersama Safarudin, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto, Pak Safarudin, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya pertama ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, kalau kita lihat ya, terutama secara prosedural, bagaimana Anda melihat kasus yang menimpa Hogi Minaya ini? Apakah memang harus dijadikan sebagai tersangka dulu baru ada intervensi dari Komisi 3 DPR, atau sebenarnya memang proses seperti ini sudah ideal? Ini ya, saya ingin menyoroti ya, secara objektif. Ya. Dalam kasus ini rupanya para penyidik dan kemudian jaksa di wilayah itu masih pakai mindset yang lama. Mindset daripada aparat penegak hukum yang dulu itu adalah hanya saklek melihat aturan undang-undangnya kayak apa, kemudian nyari pasal-pasalnya cukup apa tidak, kemudian nyari alat buktinya cukup apa tidak, kemudian kalau sudah cukup, berarti penyidik kemudian akan konsultasi dengan jaksa. Kira-kira mindsetnya begitu, sehingga kemarin ketika Sleman itu kan mengatakan bahwa begitu menangani kasus itu kan dia kan saksi sudah dipanggil semua, kemudian alat-alat buktinya sudah ada, dan kemudian dia juga tanya sama saksi ahli, kan gitu kan. Terus kemudian dia sudah koordinasi dengan jaksa, dan ternyata kasus itu kan ternyata juga sudah sampai ke jaksa ketika jadi ribut-ribut sekarang ini, dan sekarang media mencari ramai. Itu akibat daripada pemahaman aparat di lapangan. Ya segitulah, sekarang ini baru sampai tahapnya segitu. Karena apa? Ini undang-undang mengalami perubahan ya. Perubahan sangat besar ini sistem KUHP kita maupun KUHP. KUHP kita kalau dulu mendambakan mementingkan kepastian hukum dan kemudian memidanakan orang. Sementara kalau sekarang yang dikejar adalah bukan hanya kepastian hukum, tetapi yang lebih adalah keadilan masyarakat. Nah, saya amati ya, saya sebagai penasihat lagi, saya lama sekali itu. Anggota kita itu di lapangan itu, dia menegakkannya hanya mengacunya pada kepastian hukum saja. Hukumnya begini, dia kerjakan begini, nggak peduli pada kepedulian masyarakat. Itu sudah kebiasaan daripada polisi selama ini. Nah, padahal dengan undang-undang yang baru itu harus dirubah. Tetapi kan nggak sempat itu rupanya. Saya yakin ini ya, Pak Sleman itu merasa udah benar ini. Udah benar. Dan saya dulu pertama kali mengatakan bahwa mereka udah on the right track. Tetapi rupanya ini bertentangan dengan keadilan masyarakat, sehingga masyarakat marah betul. Karena apa? Masyarakat kan mendambakan polisi itu ya yang adil, melindungi orang. Lah ini orang melindungi orang kok malah dipidanakan. Kan kira-kira begitu itu yang terjadi. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini akibat daripada perubahan undang-undang yang belum dipahami betul-betul oleh pelaksana di lapangan gitu. Makanya itu ini menurut saya menjadi pelajaran yang paling bagus lah gitu. Pada masa transisi itu, polisi supaya Pak Kapolri juga melihat ini, segitulah kapasitas daripada penyidik kita di lapangan baru sampai situ gitu. Dan ini untung ini ketahuan. Kalau enggak ke depan masih lebih parah lagi akan terjadi. Itu kira-kira pandangan saya setelah melihat ini perkembangan ini ya. Itu kayak gitu. Baik Pak Arianto, jadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya proses penegakan hukum dari aparat di lapangan di Polres Sleman ini tidak tepat begitu ya dalam kasus ini? Untuk sekarang tidak tepat jadinya, karena yang model sekarang kan maunya itu kan penyidik itu baca pasal-pasalnya dong. Itu kan dia kan nggak sempat baca pasal yang baru, pasal-pasalnya yang undang-undang lalu lintas yang lama. Padahal pasal yang baru ada secara jelas itu kalau orang bela diri itu nggak boleh gitu. Itu saya yakin dia belum baca itu sehingga dia menerapkannya itu. Dan itu sudah ditanyakan pada jaksa. Sama juga jaksanya rupanya kelihatannya juga dia belum membaca itu. Itu sehingga dia tidak menerapkan itu. Dan saya yakin mereka waktu itu tidak merasa bersalah. Ketika dipanggil ke DPR pun merasa nggak bersalah. Baru setelah ditunjukkan bahwa ini kayak gini kemarahan masyarakat dan kemarahan DPR juga ya. Karena kok malah kita tuh dikasih undang-undang yang baru mestinya membela keadilan, kok malah orang kayak gini dikasih contoh. Makanya dia bilang itu bermasalah dan sangat tidak tepat itu. Saya hanya mengatakan ya yang dikerjakan oleh penyidik dan
jaksa itu, dia Baik. pakai pola mindset yang lama dan pemahaman undang-undang yang lama. Oke. Itu yang dikerjakan oleh dia. Baik, saya ingin langsung ke Pak Safarudin. Pak Safarudin, dari Komisi 3 sendiri ini sangat tegas mengatakan bahwa kasus Hogi Minaya harus di-stop begitu. Anda salah satu yang paling vokal ketika rapat di hari Rabu kemarin. Saya ingin tanya, dari kasus yang Anda dalami ini, Anda melihat di mana saja celah-celah penegakan hukumnya? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi kalau kita melihat kasus ini kan kasus jambret, kemudian berlanjut dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Hmm, Yang sebetulnya ini merupakan satu kesatuan antara curas, jambret dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan pelaku kejahatan meninggal dunia karena dia nabrak pembatas jalan. Dia akhirnya melihat bahwa kasus ini terpisah-pisah. Ada kasus jambret, ada kasus laka lantas. Itu. Nah, mungkin berpikirnya itu kan pelaku kasus curas ini, jambret, sudah meninggal dunia, selesai. Terus ada yang menyebabkan tersangka ini meninggal dunia karena dikejar oleh suaminya korban. Itu yang dilihat. Tapi ini kan sangat salah di dalam menerapkan pasal-pasal karena berawal dari kasus curas dan berlanjut laka lantas. Dan ini satu kesatuan bahwa dia tidak melihat pasal bahwa ketika orang membela diri ada pasal di KUHP yang baru, yaitu pasal 34 dan pasal 42 di KUHP, bahwa ketika orang itu membela dirinya, membela harta bendanya, membela kehormatannya, tidak bisa dipidana. Begitu. Nah, ini kan sangat-sangat berbahaya ke depan. Kita mengharapkan masyarakat tidak menjadi apatis ke depan. Loh, ini kan istrinya. Dia kejar. Loh, ada tasnya di sana. Ini pelaku curas. Bukan pencurian biasa, Mbak ya. Ini pelaku curas yang biasanya pelaku curas ini membawa senjata api, membawa senjata tajam, dan sebagainya untuk melumpuhkan korban. Oleh karena itu, ketika dikejar, dia celaka sendiri dan meninggal. Tidak boleh karena ini yang mengejar itu membela hartanya, mempertahankan hartanya, tidak boleh. Dia nggak baca pasal 34 dan 42. Makanya kan saya tanya, kamu bawa KUHP nggak? Tahu nggak pasal 34? Dia jawab, itu restoratif justice. Ya salah, bukan itu. 34 itu merupakan suatu alasan pembenar. 42 di situ di KUHP juga alasan pemaaf bahwa orang tidak boleh dipidana ketika dia jadi korban karena dia membela harta bendanya. Baik. Gitu. Baik, oke. Pak Safarudin, tadi Anda juga sempat menyebut bahwa aparat salah menafsirkan ya mengenai KUHP dan juga KUHP yang baru. Saya ingin membahas lebih jauh, apakah menurut Anda ini kemudian menjadi alarm bahwa KUHP dan KUHP yang baru ini sebenarnya belum bisa dipahami, belum bisa diimplementasikan secara tepat oleh aparat? Ya sebetulnya pasal 34 dan 42 itu alasan pembenar dan pemaaf itu sudah ada juga di KUHP yang lama. Itu diadopsi KUHP yang baru berlaku 2 Januari. Mungkin dia belum membaca.
aparat penegak hukum yang di sana belum baca, Pak. belum membaca itu bahwa ada pasal. Dia Oke. pikir pasal itu hilang. Buru-buru kemarin Pak, yang dulu-dulu aja Mengambil nggak suatu dibaca. kesimpulan gitu kan Pak. Jadinya tidak melihat itu bahwa nggak boleh dipidana orang ini. Gitu. Oke. Nah, karena desakan masyarakat, ada lagi langkah yang diambil, restoratif justice. Nah, restoratif justice salah satu persyaratannya itu kan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, ini muncul lagi kalau itu restoratif justice, berarti kan kita akui bahwa Pak Hogi itu adalah tersangka. Cuma karena ada kesepakatan, jadi tidak bisa dipidana. Nah, di situ juga ajang terjadinya pemerasan yang baru. Karena sudah mulai ada biaya ini, biaya ini, biaya ini, biaya ini, dan itu bisa akan semakin berkembang biaya itu. Masa orang yang dijamret kok mau diperas lagi di dalam restoratif justice-nya, kan begitu. Oleh karena itu, dan memang sebetulnya ini tidak boleh dipidana, tidak cukup. Oleh karena itu kan kita minta dihentikan oleh jaksa agar menerbitkan SKP2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Itu berdasarkan pasal 65 huruf M KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena ini kasusnya sudah ada di kejaksaan, Mbak. Saya ingin kembali ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, sebelum kita membahas mengenai KUHP dan juga KUHP yang baru, saya ingin tanya kepada Anda. Komisi 3 DPR sudah dengan tegas meminta perkara Hogi di stop begitu. Apakah Anda melihat ini seperti sebuah intervensi untuk penegakan hukum di pihak kepolisian? Enggak, itu memang DPR itu kan fungsinya pengawasan kan, pengawasan kinerja daripada aparat hukum, dalam hal ini polisi. Gitu. Nah, DPR melihat bahwa ini nggak benar nih aparatnya nih sesuai yang diharapkan. Dikasih undang-undang yang baru, mestinya kan dia itu sebagai pelindung masyarakat, kemudian yang memahami masalah keadilan, tetapi kok ngawur caranya menerapkan kan kayak gitu. Nah, kemarin sehingga beliau langsung menerapkan itu karena merasa ketika di hearing itu karena merasa yang bersangkutan itu merasa tidak bersalah gitu ya. Makanya DPR langsung itu menyarankan bukan hanya RJ lagi, harus dihentikan karena ini bukan pidana. Jadi di sini ya, disitulah letak kekeliruan yang di lapangan itu. Anggota itu tadi saya katakan oleh Pak Sarbin, pasti belum baca Pak, saya yakin belum baca. Boro-boro yang baru Pak, yang lama saja mereka nggak hafal kok Pak. Betul Pak. Iya, jadi itulah kondisi yang di lapangan gitu ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pada masyarakat ya, jangan dianggap masyarakat itu begitu undang-undang baru ini jadi aparatnya semua tahu. Kita tuh ada 460.000 orang yang di lapangan sana yang mungkin nggak sempat terima bukunya aja belum, apalagi baca gitu loh, atau lagi mengerti maknanya. Akibat daripada itulah maka kemudian itu yang terjadi. Dan syukurnya saya bersyukur ini, karena yang salah itu bukan hanya polisi doang kan, jaksanya juga sama. Nah itu jadi saya bisa berdalih bahwa itulah kondisi aparat di lapangan kayak gitu sekarang itu gitu. Jangan dianggap kita tuh udah kayak Superman gitu baru sudah menerapkan gitu. Yang penting saya sampaikan adalah tidak ada niat sedikit pun daripada polisi itu untuk tidak menegakkan keadilan, untuk tidak mau tahu mengenai bahwa ini orang bela istri kok malah jadi tersangka. Itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah merasa benar bahwa itu penyidikannya memang cara kayak gitu. Tapi ini saya ingatkan ya, polisi seluruh Indonesia tolong, Anda inilah fatalnya. Anda kalau nggak mau baca ya, cuman maunya itu cuman kerja doang, tapi mau enak-enak aja, nggak mau susah sedikit. Ini sekarang ini dikuyok-kuyok terus kan sama bukan rakyat saja kan, DPR-nya marah besar kan itu kan. Itu jadinya makanya bagi saya ini bagus nih Bu, cambuk bagi polisi untuk supaya ke depan yang lain-lain jangan kayak gitu lagi gitu. Saya kira itu. Singkat Pak Arianto, ini kalau kita melihat sekarang kritik ke Polri sangat luar biasa, terutama setelah kasus ini ya. Dari DPR kemarin ada beberapa kritik, katanya tindakan hukumnya bermasalah, memicu amarah publik, tidak mengedepankan keadilan, tidak memahami KUHP dan juga KUHP yang baru begitu. Anda melihatnya bagaimana evaluasinya terkait dengan kritik-kritikan ini kepada institusi Polri?
Ya memang itu, ya memang kayak gitulah, bukan hanya DPR saja. Kalau masyarakat kan mengutuk ya, bukan mengkritik lagi lah, mengutuk kita itu kayak gitu. Ya memang itu seperti itulah harapan masyarakat, citra masyarakat. Tetapi yang kayak gini ini tidak dirasakan oleh aparat tuh sebelum ngomongin kayak gini, karena dia merasa bahwa apa yang dikerjakan itu udah benar Ya. gitu. Nah ya, makanya ini sebagai pelajaran ya. Kritik-kritik ini bukannya kita kemudian manut, kemudian karena kita salah, bukan, memang harus begitu. Aturan yang baru datang, kemauan undang-undang begitu, melindungi keadilan dan sebagainya itu tadi, jangan lagi model-model menerapkan ya kasus seenaknya sendiri. Udah jelas ini orang-orang membela diri kok tega-teganya dikriminalisasi kan kayak gitu. Oke. Jangan pakai pikiran yang dulu lagi. Hanya ingin mencari penguat, cari saksi ahli, Baik. kemudian koordinasi dengan jaksa, jaksanya kayak gitu, udah nerimo saja gitu, nanti ya apa-apa diserahkan pada yang sana gitu. Oke. Itu konyolnya jadinya kayak gini nih gitu. Ya, ya. Ini ya itu jadi Baik. tuntutannya polisi harus bangkit gitu. Baik, oke. Dengan Saya terakhir ke Pak Safarudin. Pak Safarudin, ini kalau kita melihat dari perkembangan kasus Hogi, apakah menurut Anda memang sudah berhenti sampai oke kasusnya di stop, perkaranya diputus, atau menurut Anda untuk aparat-aparat yang bertanggung jawab menangani kasus ini harus ada sanksi yang ditetapkan, atau bagaimana evaluasinya agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari? Di KUHP yang baru, Mbak, itu di pasal 22 huruf H, itu bahwa di situ di KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu, ketika penyidik melakukan penyimpangan, kesalahan, maka akan diberikan sanksi. Ini KUHP yang baru. Oke. Oleh karena itu kita serahkan kepada pimpinannya tindakan apa yang diberikan kepada mereka yang salah di dalam melaksanakan penyidikan itu, salah di dalam menerapkan hukum. Tentu akan ada sanksi, ada supaya ke depan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi ada reward and punishment. Ketika salah ya dihukum saja, seberapa hukumannya kita serahkan kepada pimpinannya. Sebagai peringatan kepada yang lain. Jangan lagi terjadi seperti itu ke depan. Dan kita selalu akan memberikan pengawasan kepada anggota-anggota Polri, jaksa yang ada di lapangan. Baik. Kita ini kan tiap minggu juga kunjungan nih ke Polda-Polda, ketemu dengan jaksa, ketemu dengan polisi. Nanti kita sampaikanlah supaya kasus-kasus seperti di Sleman ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Baik, kita sama-sama berharap semoga kasus serupa tidak pernah terjadi lagi dan pastinya harus ada evaluasi untuk seluruh aparat penegak hukum juga agar bisa menjalankan KUHP dan juga KUHP yang baru sesuai dengan yang berlaku di tahun 2026 ini. Terima kasih telah berbagi informasi dan juga atas diskusinya Pak Safarudin, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.